Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kelas 6 SPDP tema 2 subtema 1 tentang pola lantai. Nah, apa itu pola lantai dan tujuan diadakannya pola lantai atau untuk apa pola lantai itu? Kemudian manfaat pola lantai seperti apa? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Salah satu contohnya adalah tari Lego-Lego yang berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap satu, yaitu lingkaran. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Nah, gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk dan formasi, lingkaran, dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas yang berbeda. Ada yang memukul gong, kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih, pinang, serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang memiliki impian agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam penari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini sering disebut sebagai pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, pergeseran posisi saat menari. Nah, pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Fungsi dari pola lantai yaitu 1. Untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Sebenarnya, dalam pola lantai terdapat 2 garis dasar, yaitu garis lurus dan melengkung. Tujuan dengan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak, sehingga sang penari akan mengetahui area mana yang menjadi area miliknya tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan area penari lainnya. Garis lurus sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin maju, pola lantai juga mengalami pengembangan, yaitu ada beberapa pola lantai lain berupa zigzag, segitiga, segi 4, segi 5. Pola lantai melengkung pun juga mengalami pengembangan, yaitu lingkaran, melengkung ke depan, melengkung ke belakang, dan membentuk angka 8. Nah, sekarang kita akan bahas atau pelajari satu persatu tentang pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah,
Contohnya pada tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari baris Cakedan dari Bali. Pola lantai yang kedua yaitu pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti pola lurus vertikal, di mana pola lantai bergaris lurus. Hanya saja pada pola lantai horizontal, bentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Beberapa tarian yang menggunakan pola lantai horizontal yaitu tari Indang dari Sumatera Barat dan tari Saman dari Aceh, seperti pada gambar berikut ini. Pola lantai selanjutnya adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk penonton atau penikmatnya. Contoh tarian, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan dan tari Sekapur Sirih dari Bengkulu. Pola lantai berikutnya adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya adalah tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, kita tadi sudah menyimak video tentang pola lantai. Selanjutnya, sekarang kita akan menguji kemampuan kita dengan menjawab pertanyaan yang ada di kolom evaluasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pola lantai? Yang kedua, sebutkan macam-macam pola lantai pada tarian. Yang ketiga, apa saja fungsi dari pola lantai? Yang keempat, jelaskan perbedaan pola lantai tari Saman dan tari Serimpi. Yang kelima, gambarlah pola lantai horizontal. Nah, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian anak-anak. Selamat mengerjakan. Nah, demikian tadi video pembelajaran materi SPDB kelas 6 tema 2 subtema 1 tentang pola lantai. Selamat belajar, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.